Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah Manajemen Farmasi 2 dengan dosen pengampu Ibu Diah Kartika Putri, M.Farm. Dan materi yang kami akan bahas saat ini yaitu seleksi atau pemilihan obat. Dengan nama kelompok, yang pertama saya sendiri yaitu Eva Nur Soleha, kemudian ada Melia Areja dan Nanda Destriani. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Melia Areja. Kepada Melia Areja dipersilahkan. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Obat merupakan sarana intervensi penting dalam pelayanan medis. Itu sudah pasti karena dalam penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Belanja obat di rumah sakit merupakan komponen pembiayaan yang paling besar. Umumnya, penerimaan dana dari sektor obat di rumah sakit swasta merupakan penunjang utama bagi pemasukan rumah sakit. Banyak dijumpai inefisiensi pengelolaan dan penggunaan obat di rumah sakit. Masih banyak mispersepsi atau salah tanggap tentang penggunaan obat di rumah sakit. Tujuan pengelolaan obat di rumah sakit, yang pertama, agar obat tersedia saat diperlukan. Yang kedua, kuantitas mencukupi atau jumlah obat tersebut harus mencukupi. Kemudian mutu terjamin, mendukung good quality care di rumah sakit atau pelayanan yang baik di rumah sakit. Kemudian menambah pendapatan rumah sakit, memerlukan efisiensi pengelolaan obat rumah sakit. Siklus manajemen obat mencangkup 4 tahap, yaitu selection atau seleksi, yang kedua procurement atau pengadaan, yang ketiga distribution atau distribusi, dan yang keempat itu ada use penggunaan, menurut Quick dan kawan-kawan 2012. Manajemen obat diawali dengan seleksi atau pemilihan. Mengapa? Yang pertama, supaya tidak terjadi terapeutik janggal atau kombinasi jumlah obat yang sangat banyak dalam penggunaan obat dan alat kesehatan di rumah sakit. Yang kedua, banyaknya jenis obat dapat mempersulit seleksi. 70% obat adalah produk mitu atau kemasannya itu banyak yang sama, kemudian duplikatif atau non-essential drug. Obat yang toksisitasnya lebih besar dibanding khasiatnya harus merupakan pilihan sekunder atau pilihan yang kedua. Informasi tentang khasiat dan toksisitas obat baru relatif kurang memadai. Seleksi atau pemilihan atau seleksi adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dasar seleksi harus menjamin obat yang diseleksi benar-benar memiliki manfaat terapi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Proses kegiatan yang diawali dari yang pertama yaitu meninjau masalah kesehatan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dosis, harga, ketersediaan di pasaran. Yang ketiga, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat vital dan esensial. Yang keempat, standarisasi, sosialisasi, edukasi, monitoring, evaluasi, dan revisi. Dasar pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan satu formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa terapi,
Yang kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola penyakit. Yang keempat, efektivitas dan keamanan. Yang kelima, pengobatan berbasis bukti. Yang keenam, mutu. Yang ketujuh, harga. Dan yang kedelapan, ketersediaan di pasaran. Selanjutnya ada kriteria WHO untuk seleksi obat esensial. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan penyakit. Yang kedua, efektif dan aman. Kemudian bermutu dan sisi ketersediaan hayati dan stabilitas. Selanjutnya ada memenuhi kriteria cost benefit ratio terhadap biaya pengobatan total. Selanjutnya, jenis obat telah dikenal betul, mempunyai profil farmakokinetik yang baik. Setelah itu ada obat diproduksi di negara sendiri dan obat tunggal. Selanjutnya ada kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit dari PMK nomor 72 tahun 2016. Yang pertama yaitu mengutamakan penggunaan obat generik. Yang kedua memiliki resiko atau benefit dan resiko rasio yang paling menguntungkan penderita. Yang ketiga mutunya terjamin termasuk stabilitas dan bioavailabilitas obatnya. Yang keempat ada praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Yang kelima praktis dalam penggunaan dan penyerahan kepada pasiennya. Kemudian yang keenam ada menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Yang ketujuh memiliki rasio manfaat biaya benefit atau cost ratio yang tinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian yang terakhir ada obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman atau evidence-based medicine yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada kriteria obat tambahan dalam formularium. Yang pertama, obat emergensi yang belum termuat dalam Fornas, formularium nasional. Yang kedua, obat pengganti bila ada reaksi alergi terhadap obat dalam Fornas. Yang ketiga, ada obat pengganti bila ada reaksi yang tidak dikehendaki terhadap obat dalam Fornas. Yang keempat, obat pengganti bila obat Fornas telah resisten. Dan yang kelima, jumlah item obat maksimal 5% dari jumlah item obat Fornas. Kemudian ada kriteria penghapusan obat dalam formularium. Yang pertama, tim farmasi dan terapi TFT mengumpulkan data obat yang jarang digunakan atau slow moving untuk dievaluasi. Kemudian obat yang tidak digunakan atau dead stock setelah waktu 3 bulan maka akan diingatkan kepada dokter terkait yang menggunakan obat tersebut dengan memberikan surat pemberitahuan pada staf medis fungsional atau SMF. Jika 3 bulan berikutnya tetap tidak digunakan, maka obat tersebut dikeluarkan dari formularium. Obat-obat yang dalam proses penarikan oleh pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari pabrikan. Yang kelima, mengeluarkan surat terkait pengurangan obat formularium kepada seluruh SMF. Kemudian selanjutnya ada kriteria seleksi obat menurut Daftar Obat Esensial Nasional atau DON. Yang pertama, menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan pasien. Yang kedua, memiliki rasio risiko manfaat yang paling menguntungkan. Yang ketiga, praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. Dan yang keempat, obat mudah diperoleh. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari materi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan, dan jika kurang jelas juga boleh ditanyakan kembali. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.